Sebenarnya Dani berharap kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Selain karena Aki J masih di bawah umur, para korban dan keluarganya juga sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak melayangkan tuntutan kepada Aki J. Semua keluarga korban sebenarnya sudah memberikan surat kepada polisi bahwa tidak akan menuntut. Ya nggak nyangka ya kalau ini bakal diterus ke persidangan, karena kan menurut kemarin-kemarin ya ini nggak akan disidangkan karena kita sama keluarga korban dengan Mas. Aku tidak pernah menjadi mualaf. Aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari pihak keluarga Asmiranda kita punya bukti juga. Dia merasa ditipu oleh Jonas. Maksud hati ingin bahagia, namun siapa sangka justru petaka yang tiba. Ya, demikianlah nasib Jonas Rifano dan Asmiranda. Dua selebriti muda yang sedang dimabuk asmara ini justru dianggap membuat kesalahan fatal. Keduanya menyangkal telah menikah. Jonas pun secara lantang membantah keterangan Ketua Majelis Ulama BJ Depok yang menyebutnya telah menjadi mualaf. Berikut ini fakta-fakta di balik pernikahan Jonas dan Asmiranda. Yang pertama, MUI BJ Depok membeberkan surat pernyataan Jonas untuk menjadi mualaf dan surat pernikahan Jonas dan Asmiranda. Kita punya bukti dia, surat pernyataan dia, kemudian surat persetujuan mempelai, juga ada di sini surat pernikahannya. Dan ini semua mengaku atas nama agama Islam. Ada surat pernyataan masuk Islam yang ditandatangani oleh Jonas Rifano bermaterai pada tanggal 21 Agustus. Ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak kita tanyakan termasuk sudah hitan atau belum. Dia mengatakan sudah hitan. Apakah ada unsur paksaan? Tidak. Ini kemauan sendiri. Bagaimana hubungannya dengan keluarga nanti? Dia bilang itu tanggung jawab saya. Akhirnya tertulis dan ditandatangani surat itu pada tanggal 21 Agustus hari Rebo tahun 2013 kemarin. Lalu apa alasan Jonas dan Asmiranda menyembunyikan fakta pernikahan mereka yang sesungguhnya? Kalau itu masih sampai sekarang buat aku masalah pribadi buat kalian berdua. Nanti tunggu aja, kabar baiknya pasti akan kita kasih tahu. Nanti di bulan Januari. Kalau masalah pribadi kita memang nggak mau ngungkit-ngungkit, itu udah masalah pribadi banget dan itu udah ngusik kepribadian aku juga gitu. Jadi memang dari dulu kan kalau masalah privacy aku sangat menjaga gitu. Aku tetap punya privacy. Jadi ya mohon dihargai privacy aku lah. Dalam pandangan Mahari, pernyataan terbuka Jonas Rifano yang membantah telah menikahi Asmiranda 17 Oktober yang lalu punya konsekuensi hukum. Pernikahan tersebut dengan sendirinya dianggap batal. Memang sebenarnya perkataan seperti itu dia belum mu'alaf, artinya dia murtad kembali. Tentunya dalam Islam memang dibatalkan pernikahannya, tapi itu kemauan dia. Dia sudah berbohong, mengatakan kemunafikannya tidak sesuai hati dan perkataannya yang pada tanggal 29 Oktober kemarin dia ungkapkan kata-kata itu. Dari pihak keluarga Asmiranda kita punya bukti juga. Dia merasa ditipu oleh Jonas. Dengan adanya pernyataan Jonas Rifano yang mengatakan bahwa dia belum pernah masuk Islam dan dia masuk Kristen, membuat kami kecewa dan merasa dibohongi. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahan Jonas dan Asmiranda Januari mendatang? Akankah acara tersebut tetap bakal digelar setelah keduanya menyulut kontroversi? Cuma yang pasti sekarang yang bisa aku bilang, memang kita berencana menikah ya. Gitu kan, setiap wanita pasti ingin menikah ya, setiap orang. Tanggalnya belum, kita masih simpang siur masalah tanggal. Tapi yang pastinya memang kita maunya di Januari itu. Bagaimana nanti pestanya juga kita nggak bisa bilang, wah pestanya besar atau kecil, kita nggak bisa bilang seperti itu. Kita lihat nanti aja, mengikuti perkembangan semuanya. Untuk detailnya kita nggak bisa kasih tahu. Kita baru bisa kasih tahu kapannya Januari rencananya itu pun masih rencananya. Doain aja. Kalau memang itu lancar, kita akan bicara.
Film dokumenter perjalanan karir Noah akhirnya dirilis. Pada pemutaran perdana film ini, Ariel CS sempat memberi kejutan untuk para penggemar mereka. Para personel Noah datang ke lokasi premier film Noah awal semula dengan mengendarai mobil sport Lamborghini. Yang kita bikin rame-rame dengan susah payah ini, gitu. Mudah-mudahan bisa benar-benar sangat berguna. Kasus ini sudah dari saya itu sudah menelan 2 miliar rupiah. Ahmad Dhani nyaris tak bisa berkata banyak untuk melukiskan kegundahan hatinya. Polisi telah merampungkan berita acara pemeriksaan terhadap putranya Aki J terkait tragedi kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang menelan 7 korban jiwa. Berkas-berkas tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan dan tinggal menunggu waktu saja hingga Aki J dipanggil untuk menjalani persidangan. Berkas perkara dari tersangka atas nama Aki Z yang terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 8 September 2013 di Jalan Tol Jagorawi yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Dan hari ini alhamdulillah berkas tersebut telah selesai dan siap untuk kami serahkan kepada jaksa penuntut umum. Ya, saya sebagai orang tuanya Dul, sebagai ayah dari Dul, harus memberikan encourage, ya, harus memberikan keberanian, rasa keberanian kepada Dul bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan gagah berani. Ya. Masuk penjara nggak apa-apa sebenarnya. Soekarno juga pernah masuk penjara. Kalaupun itu memang harus bagian dari jalan hidup yang harus dijalani Dul, ya saya harus memberikan wacana itu kepada Dul. Sebenarnya Dhani berharap kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Selain karena Aki J masih di bawah umur, para korban dan keluarganya juga sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak melayangkan tuntutan kepada Aki J. Semua keluarga korban sebenarnya sudah memberikan surat kepada polisi bahwa tidak akan menuntut. Ya nggak nyangka ya kalau ini bakal diterus untuk persidangan, karena kan menurut kemarin-kemarin ya ini nggak akan disidangkan karena kita sama keluarga korban dengan Mas Dhani sudah mempertanggungjawabkan kelanjutan hidup kita ke depannya untuk keluarga korban. Ya saya pikir seperti itu, tapi ya saya berharap ya nggak seperti ini. Dhani juga mengaku sudah kehabisan dana untuk membantu biaya perobatan korban yang selamat. Kemarin sebenarnya ada dari Pak Wahyudi yang harus dioperasi, saluran kencingnya tertutup, harus dioperasi. Kasus ini sudah dari saya itu sudah menelan 2 miliar rupiah. Penyanyi legendaris Tommy Page kemarin tiba di Indonesia. Penyanyi yang melambung lewat hit single I'll Be Your Everything tersebut disambut oleh para fans yang sudah menanti-nantikan dirinya. Rencananya Tommy Page akan menggelar konser di Wisma Nusantara Jakarta besok Jumat 15 November, lalu di Surabaya pada hari Minggu 17 November. I want to say hi to all my fans and to all my friends. I missed Indonesia so much. It is awesome to be back. Ya, pertama kali dia syuting di Roket RCTI, saya ikutin, walaupun foto nggak boleh pakai blitz, ya saya coba, makanya burem-burem kan. Ini saya dan ini adik saya, masih kecil, saya juga masih remaja kan. Itu saya datang, saya ketemuin dia di airport di dalam ruang imigrasi. Artis yang mengawali karirnya dari seorang penyiar radio dan kini dikenal sebagai MC juga sempat melebarkan sayapnya dengan merambah ke dunia tarik suara, membuat nama Indra Bekti semakin dikenal masyarakat.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.